Jadi semuanya sama. Yang dipikir oleh mereka komunis itu sosialis, semuanya harus sama. Lalu ada yang punya satu rumah tetapi banyak syukoh. Seperti orang yang mempunyai rumah-rumah di kos-koskan. Maka pemerintah datang dan mengatakan, kamu berapa orang? Saya dengan istri dan 5 anak. Ya sudah, kamu ambil 2 kamar dan 10 kamar yang dikontrakkan itu punya pemerintah. Diambil kemudian dijadikan orang tinggal di situ. And justice for all, keadilan untuk semua, agar tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya banget. Kemudian tanah berhektar-hektar, 15 hektar sawit punya nama seseorang, didatangi oleh pemerintah. Masya Allah, setiap bulan panen 2 kali, 15 hektar. Berapa uang? Akhirnya, kamu berapa orang? Saya dengan suami saya dan 5 anak. Ya sudah, ambil kamu 3 hektar, yang 12 hektar diambil pemerintah. Dibagi-bagikan. 1 hektar untuk keluarga fulan dan tetangganya, 1 hektar untuk demikian dan demikian. Maka injustice for all, bagi mereka inilah sama rata, sama rasa. Maka ini adalah kezaliman. Namun bagi Marxisme dan Leninisme, ini adalah kejayaan. Agar semua orang merasakan bagaimana dalam keadaan mempunyai rumah dan mempunyai tanah, semua orang mempunyai sama-sama hak. Akhirnya bagaimana dengan makanan dan minuman? Kalau pengen sama-sama, berarti tidak ada uang untuk belanja. Tidak ada orang mempunyai freezer yang besar yang menyimpan semua jus, semua susu, semua makanan untuk sebulan, dan orang yang lain di sana tidak punya freezer makanan untuk 1 hari, yaitu yang dia makan. Akhirnya tidak ada yang menyimpan makanan, semuanya kembali ke pemerintah. Lalu bagaimana? Semua orang ngantri dikasih kupon untuk makan. Jadi pemerintah yang masak, pemerintah yang membeli makanan semua dalam suatu negeri. Mereka ngantri dengan kupon. Nah, itu kan sama rata. Tidak ada yang orang mempunyai freezer dan orang yang tidak mempunyai freezer. Tidak ada yang menyimpan makanan. Semua makanan sama. Maka ini yang diinginkan dengan al-hizbu al-istiraki. Maka jelas ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi syariah. Kenapa? Karena di dalam Islam disebutkan bahwa barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, hurima maluhu, diharamkan harta-hartanya. Menunjukkan dia mempunyai properti, harta, maka punya dia harta itu. Dan di dalam Islam diajarkan bagaimana kita tidak mengambil hak orang lain. Adapun mereka mengambil hak orang lain yang sudah puluhan tahun bekerja keras sehingga mempunyai rumah flat, rumah yang dikontrak-kontrakkan, maka diambil dengan paksa dan dibagikan. Dan bekerja keras sampai mempunyai sawah ladang yang banyak, diambil oleh pemerintah dan dibagikan kepada rakyat yang lain. Maka ini adalah kezaliman. Maka al-istiraki menyelisihi dari ajaran Islam. Al-mulhid, dan dari segi agama mereka harus tidak meyakini Rabb Jalla wa Ala. Maka ini dari sistem pemerintahan mereka. Maka ini makna al-istiraki al-mulhid. Wal hizb ar-rafidi al-mariq. Ma makna ar-rafidi al-mariq? Ar-rafidi kelompok Syiah ar-rafidah, yang mana mereka al-mariq, makna al-mariq adalah yakhruj min ta'ati waliyil amr, yang mana mereka keluar dari pemerintah yang sah, seperti kelompok Khawarij dan yang lainnya. Maka ini kelompok-kelompok yang ada di zaman sekarang. Nabghadu al-ahzab al-mu'asirah. Kita membenci kelompok-kelompok ini karena menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah. Wa nara anan nasa yang qasimuna ila hizbain. Maka kami melihat atau
Akidah ahli sunnah melihat manusia itu terkelompok menjadi dua kelompok. Hizbur Rahman, kelompok yang mengikuti Allah, wahumul ladina tantabiqu alaihim arkanal Islam wa arkanil iman ghairu radina syai'an min syar'illah. Maka mereka adalah kelompok yang bersumber kepada pengejawantahan arkanul Islam dan arkanul iman, tanpa mereka itu menyelisihi dari apa-apa yang ada di syariat Islam. Dan yang kedua, hizbus syaiton, kelompok dari syaiton, wahum al-muharibuna li syar'illah, dan mereka yang menyelisihi syariat Allah seperti tadi, hizbu al-istiraki, hizbu as-syuyu'i, hizbu ar-rafidi al-marik, dan yang lainnya. Kemudian di poin yang ke-22, nungkiru alal ladina yaksimuna din ila qusur wal lubab wa na'lamu anna hadhihi da'wata hadamatun. Dan juga kami mengingkari bagi mereka yang membagi agama ini menjadi al-qusur wal lubab. Maknanya, sebagian mungkin antum dengar orang-orang yang bermudah-mudahan dengan agama, maka mereka mengatakan agama ini terbagi menjadi dua, al-qusur wal lubab. Qusur maknanya kulit, dan lubab adalah inti. Maka akhirnya mereka mengatakan kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah, yang memelihara jenggot, alah, disibukkan dengan perkara-perkara yang kusur. Kamu ini menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bukan inti dalam agama. Jadi orang-orang yang memelihara jenggot, kemudian menggunakan pakaian-pakaian seperti pakaian yang disenangi oleh Nabi, mereka akan mengatakan sibuk dengan perkara yang kulit. Itu adat Arab. Adat Indonesia apa? Apa ya dulu? Pakai sarung, sarung juga apakah adat Indonesia? Pakaian Majapahit dulu bagaimana misalnya. Alhasil mereka mencela dari kelompok yang menghidupkan sunnah dengan menyibukkan dengan kusur. Kalian ini sibuk dengan perkara-perkara yang kulit saja, bukan perkara yang inti. Lalu apa yang diinginkan oleh mereka perkara yang inti? Jawabnya bukan tauhid, bukan apa. Kebanyakan mereka yang bicara seperti ini orang-orang Khawarij. Maka mereka mengatakan yang inti adalah membuat daulah Islamiyah. Akhirnya yang diinginkan oleh mereka inti adalah latihan perang-perangan dan masuk kepada politik. Seperti orang-orang Ikhwanil Muslimin ataupun Khawarij. Tidak butuh kepada politik-politikan itu lama. Ikut partai Ikhwanil Muslimin namanya apa terserah, kemudian nanti menjadi pemimpin di parlemen, bahkan menjadi pemimpin negeri dengan madhab Ikhwanil Muslimin. Itu lama. Lalu apa? Kita seperti orang-orang DITII, N11 dan nama-namanya macam-macam. Kita buat latihan perang-perangan, kita rekrut dari pemuda-pemuda untuk berperang melawan pemerintah. Maka mendoktrin para pemuda bahwa pemerintah kita tauhutiyah, kafir. Maka mereka mengkafirkan pemerintah. Dan mereka diberikan ilmu-ilmu berperang, paling sedikit merakit bom. Dan itu kenyataan ada. Dan mereka didanai oleh orang-orang kufar. Lihat lucunya mereka itu hidup di negeri kita kaum muslimin. Makan minum bebas bersama kaum muslimin. Mempunyai pemerintah yang alhamdulillah kita memuji pemerintah kita yang sampai detik ini tidak pernah kita dipukul, dijajah, harta kita diambil. Iya. Dan mereka pun tidak menyuruh kita untuk melaksanakan kesyirikan dan kekufuran. Iya. Kita beribadah dengan nikmat.
Namun mereka tidak mensyukuri ini. Yang mereka lihat, mereka togut, menyembah Pancasila. Misalnya, burung Garuda disembah. Siapa yang menyembah burung Garuda? Mereka membuat ekstrim seperti itu. Akhirnya mulailah para pemuda-pemuda yang baru direkrut. Oh iya, mereka togut. Bapakmu apa kerjanya? Polisi. Togut bapak kamu. Begitu, iya. Akhirnya membenci bapaknya dan mengambil uang bapaknya jika mampu dan berperang dengan bapaknya. Dan itu ajaran mereka. Akhirnya mereka mengambil jalan yang lebih pintas, apa? Kudeta. Maka mereka kelompok jamaah Islamiyah ini yang terutama berbau-bau seperti Daulah Islamiyah ataupun membuat negara Islam, itu nama-nama yel mereka. Maka mereka mengkafirkan pemerintah dan merekrut para pemuda, dan mereka mengambil dana dari bank Swiss, orang-orang kufar. Mendapat uang dari orang kufar untuk dibelanjakan membeli mesiu dan senjata membunuhi kaum muslimin. Itulah kenyataan yang ada. Dari kelompok Daesh ataupun kelompok teroris ISIS dan sebagainya, itulah kenyataan yang ada. Maka mereka dibiayai orang kufar untuk membunuhi kaum muslimin. Dan di sini dinamakan Hizbus Syaiton. Dan mereka orang-orang yang mengatakan kusur wal lubab, bahwa agama ini dibagi menjadi dua, inti dan kulit. Maka mereka menghina orang-orang yang menghidupkan sunnah, namun melalaikan dari inti tadi. Maka ini seperti kami sebutkan, kebanyakan orang-orang yang berbicara seperti ini, mereka intinya ingin beristihza kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah. Orang itu kok sibuk dengan melinting celananya. Ada lagi yang celananya dipotong di atas mata kaki. Mode yang aneh, mode kebanjiran. Sibuk dengan perkara-perkara yang kusur. Sibuk dengan perkara-perkara yang kulit, bukan inti. Seperti itu ejekan mereka. Maka permasalahan seperti ini, wa na'lamu anna hadhihi da'wah haddamah. Maka kami meyakini ini adalah dakwah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak ada di dalam Islam itu terbagi kusur dan terbagi menjadi lubab. Maka di dalam agama Islam tidak ada pembagian seperti ini. Dan begitupun poin yang ke-23, nungkiru alaman yuzahidu fi ilmi sunnah wa yaqulu laisa hada waqtahu. Laisa hada waqtuhu. Wa kada man yuzahidu fil amal bis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mengingkari dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka orang-orang yang yuzahidu, maknanya zuhud, meninggalkan. Seperti zuhud dari dunia, meninggalkan kita ini untuk jatuh kepada kecintaan yang besar kepada dunia. Itu maknanya zuhud fi dunya. Tetapi tidak meninggalkannya, namun meninggalkan ketergantungan dan yang menyebabkan kita jauh dari agama. Itulah yang diinginkan dengan az-zuhud. Maka kita mengingkari mereka orang-orang yang zuhud, menjauhkan manusia fi ilmi sunnah, dari ilmu-ilmu sunnah, dan yang mengatakan sekarang bukan waktunya untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang ada. Dan begitupun kita mengingkari orang-orang yang menjauhkan amal-amal melaksanakan sunnah. Maka jika ada para pemuda ataupun dimanapun yang menghidupkan sunnah, sudah bukan waktunya lagi. Waktu kita menyibukkan dengan sunnah-sunnah, mempelajarinya dan menghidupkannya, itu bukan zamannya lagi sekarang. Apa yang biasanya disebutkan oleh mereka di zaman sekarang adalah kita berjihad. Biasa dipergunakan syubhat ini oleh orang-orang jihadiyun seperti kelompok ISIS dan yang lainnya, ataupun seperti tadi kelompok
yang kita lewati dari Jama'atut Tabligh, yang penting adalah khuruj. Maka mempersatukan kaum muslimin di atas perkara-perkara tadi yang bid'ah itu lebih baik daripada menghidupkan sunnah, apalagi mengajari tauhid yang menjadi perpecahan ummah. Dan poin yang ke-24, nara taqdim al-aham fal-aham. Fal wajib alal muslimin an yahtammu bi islahil aqidah, summa bil qada ala syuyu'iyah wa hizbil ba'th. Wa dzalika la yakunu illa bi ittihad ala tamassuk bil kitab wa sunnah. Maka dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendahulukan perkara yang urgen dari yang tidak urgen. Maka kita mendahulukan the most important to the important. Mendahulukan yang paling utama dari yang utama. Apa itu? Mengajari manusia tauhid dan menjauhkan manusia dari kesyirikan. Maka ini adalah poin yang lebih didahulukan. Mengajari manusia kepada sunnah agar terjauh dari bid'ah. Ini yang paling penting di dalam agama ini. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk memperbaiki akidah dari umat yang ada. Maka umat yang ada di sini diajari tauhid. Umat yang ada diajari sunnah agar terjauh dari kesyirikan dan terjauh dari kebid'ahan. Kemudian setelah itu baru al-qada ala syuyu'iyah, baru memerangi orang-orang syuyu'iyah komunis ataupun hizbil ba'thi, seperti tadi komunisnya Arab. Kalau syuyu'iyah komunisnya dari Rusia dan al-ba'thi komunisnya dari Arab, maka barulah setelah kita membangun komunitas kaum muslimin yang bersih dari kesyirikan dan bersih dari kebid'ahan, maka di sini barulah kita melihat kepada permasalahan menghancurkan pemikiran-pemikiran yang salah tadi,